Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita bermain Alpazon dulu ya. Nah, Alpazon kali ini kita akan mencari nama-nama nabi di kotak yang sudah Bapak Wendy sediakan. Ini dia kotaknya. Nah, dari kotak tersebut, nama nabi siapa saja yang teman-teman dapatkan? Ayo. Pak Wendy akan memberikan waktu selama 10 detik. Silahkan teman-teman menebak nama-nama nabi yang ada di kotak ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, inilah nabi-nabi yang ada di kotak yang sudah Bapak sediakan. Bisa teman-teman lihat ya nama nabinya. Baik teman-teman, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya sebelum belajar. Kesepakatan yang pertama, menyimak video hingga selesai. Kedua, jika meninggalkan tempat, video di pause. Ketiga, duduk saat menonton video. Keempat, setelah menonton video pembelajaran, tidak diperkenankan menonton video lainnya di YouTube. Bisa ya teman-teman melaksanakan kesepakatan pembelajaran ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi teman-teman. Ayo, ada yang tahu nggak Nabi apa yang akan kita pelajari hari ini? Baiklah, Wendy akan memberikan clue-nya kepada teman-teman. Clue yang pertama, Nabi ini hidup di zaman Raja Namrud teman-teman. Yang kedua, Nabi ini mengajak berdakwah penduduk Babilonia. Dan Nabi inilah yang mengajarkan kita tentang berkorban. Selain kita membahas Nabi yang barusan Pak Wendy sebutkan clue-nya, kita juga membahas anak dari Nabi yang barusan Pak Wendy sebutkan clue-nya. Ciri-cirinya adalah: 1. Nabi ini adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kedua, dia adalah anak yang patuh kepada perintah Allah dan orang tuanya. Ayo, kalau menonton tentang kisah Hasan Hussein part 1 pasti mengetahui kisah Nabi siapa yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Nah, benar teman-teman, kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ayo, siapa yang pernah membaca kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Siapa yang pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Tentunya ada yang sudah pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar. Oleh karena itu, mari teman-teman kita simak kisah Nabi Ibrahim dan Ismail secara bersama-sama. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, namun mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung, tetapi
Nabi Ibrahim tidak mau menyembah patung seperti ayahnya dan penduduk tersebut. Nabi Ibrahim taat kepada Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berdakwah untuk mengajak penduduk Babilonia taat dan menyembah Allah. Walaupun usahanya belum berhasil, beliau tidak putus asa untuk berdakwah. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, mereka pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, maka Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ismail kelak juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Setelah Ismail lahir, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan bayinya hijrah ke Mekah. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka sampai di Mekah. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian persediaan bekal sudah habis. Tidak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-baliknya sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas sesuai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 104-105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surat As-Saffat ayat 106.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 108-109. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 110. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 111. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah teman-teman menyimak nih kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, sekarang kita akan melihat teman-teman hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ayo, dari cerita kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut, siapa yang bisa menemukan, siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Maka kita lihat yuk bersama-sama pembahasan berikut ini. Adapun hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yaitu: pertama, senantiasa taat kepada perintah Allah. Kedua, bersabar saat diuji oleh Allah. Tiga, senantiasa berprasangka baik atas ketentuan Allah. Dan keempat, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu teman-teman, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Berikut juga tentang hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil ibroh dari hikmah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian teman-teman kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin.